Halo saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam tayangan refleksi khusus mengenai perjalanan kepemimpinan Paus Fransiskus. Hari ini kita akan bersama-sama mengenang sosok pemimpin gereja Katolik yang telah memberikan teladan kesederhanaan, kasih dan keberpihakannya pada kaum kecil, yaitu Paus Fransiskus. Bersama kita telah hadir Romo Stephen SVD yang akan membagikan refleksi. Selamat pagi semua. Selamat pagi dan pengalamannya tentang perjalanan dari Paus Fransiskus. Ya, baik Romo. Saat ini kita sedang berduka tentunya saat berpulangnya Paus Fransiskus. Boleh diceritakan Romo bagaimana kesan pertama Romo saat mendengar berita duka tersebut? Ya, pertama saya terkejut mendengar berita bahwa Paus Fransiskus meninggal. Maka pertama saya tidak percaya. Jadi yang saya lakukan, saya berusaha mencari informasi, menggali informasi, benar nggak ini Paus Fransiskus meninggal ya? Saya rasanya begitu cepat kepergian beliau. Ketika mencari informasi dari YouTube, dari Facebook, dari televisi, ternyata benar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dan tentu ini menjadi sedih dan duka yang mendalam bagi saya pribadi khususnya, karena saya melihat beliau adalah sosok yang tokoh yang dapat diteladani ya. Dari bagaimana cara gaya hidupnya, kemudian tutur katanya, dan juga bagaimana gaya kesederhanaan yang dia hayati dan dia hidupi dalam kehidupan. Ya, baik Romo. Menurut Romo, apa dampaknya bagi gereja secara universal dan dunia atas perpulangnya Paus Fransiskus? Ya, dampak bagi gereja dan juga dunia. Ya, pertama-tama bagi gereja tentu tahta suci yang ada di Vatikan itu tentu kosong ya. Setelah kepergian Paus Fransiskus pasti tahta suci itu kosong, sehingga nanti perlu waktu lagi untuk pemilihan paus yang baru. Lalu kemudian gereja secara universal tentu juga mengalami duka yang mendalam atas kepergian beliau ini, karena selama kepemimpinan beliau ini beliau melayani dengan hati ya. Melayani dengan hati sehingga banyak orang yang tersentuh atas pelayanannya selama ini. Dan juga bagi dunia tentu kita semua tahu bahwa Paus Fransiskus adalah salah satu tokoh moral dalam isu-isu dunia global ya, seperti perubahan iklim, migrasi, kemudian kemiskinan, keadilan sosial, dialog antar religius. Dengan kepergian beliau tentu dunia juga mengalami duka yang mendalam ya, karena kehilangan satu tokoh bersejarah, tokoh besar yang dalam kehidupannya terus menyuarakan untuk mempersatukan dan juga mengutamakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Ya, baik Romo, dan hal-hal apa yang menurut Romo akan sangat dirindukan oleh gereja dan dunia dari sosok Paus Fransiskus sendiri? Baik. Salah satu warisan terkuat dari Paus Fransiskus yang tentunya menjadi sangat dirindukan oleh gereja dan dunia, saya kira kesederhanaan ya. Kita tahu bahwa beliau sangat menghayati, menghidupi nilai kesederhanaan itu. Baik itu dalam gaya hidupnya, tutur katanya, dan juga bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam karya pastoral. Dan kalau kita lihat ya, waktu meninggal kemarin di peti jenazah, kalau kita perhatikan sepatu yang digunakan, yang dipakai itu sudah robek ya, sudah mulai ada robek gitu. Dan juga ketika peristiwa kunjungan Paus beliau ke Indonesia ya, beberapa waktu yang lalu, nah itu juga menunjukkan sikap kesederhanaan, di mana dia lebih memilih untuk menginap di kedutaan Vatikan daripada di hotel yang mewah, megah, atau menggunakan kendaraan yang biasa daripada kendaraan yang khusus ya, yang mewah, yang dipersiapkan untuk tamu-tamu undangan dari luar negara seperti pada umumnya. Ya. Baik Romo, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, Romo boleh dijelaskan bagaimana proses yang biasanya berlangsung ketika seorang paus meninggal dunia?
Ya, baik, pertanyaan yang baik saya kira. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika seorang paus meninggal, maka tahta suci kepausan itu kosong. Sehingga kita perlu memilih paus yang baru. Nah, itu nanti dia akan diadakan konklav. Dan yang berhak mengikuti konklav ini adalah para kardinal dari seluruh dunia. Dan mereka itu yang berusia 80 tahun ke bawah, itu mereka yang diwajibkan untuk mengikuti konklav. Nanti mereka akan melakukan pertemuan di satu ruangan terkunci. Nah, itu kemudian mereka berkumpul bersama, kemudian memilih dan berhak untuk dipilih juga, ya. Siapapun dari kardinalnya dari manapun berhak untuk dipilih. Kemudian setelah mereka rembuk nanti akan ketika sudah mendapatkan namanya, kemudian nanti akan dibakarkan, kemudian nanti ada satu cerobong di Vatikan itu. Kalau asap yang keluar itu warna putih, maka pada saat itu sudah menunjukkan bahwa paus kita sudah terpilih, paus yang baru. Dan itu nanti pada saat itu juga akan disampaikan kepada dunia bahwa siapa paus yang terpilih untuk selanjutnya. Saya kira itu. Baik, yang terakhir, apa harapan Romo untuk paus yang akan terpilih nanti, terlebih di tengah tantangan dunia modern yang semakin kompleks? Ya, harapan saya untuk paus yang baru ya tetap melanjutkan semangat kerendahan hati dan juga kesederhanaan dalam karya pastoral, dalam karya pelayanan pastoral, terutama kepada mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan, tersisihkan, mereka yang selama ini tidak diperhatikan, dan juga terutama orang-orang muda, ya. Paus menjadi sahabat bagi mereka, berusaha mendengarkan mereka, ada bersama dengan mereka, karena anak muda adalah masa depan gereja. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Romo atas waktu dan refleksinya. Sama-sama. Semoga apa yang telah Romo bagikan hari ini menjadi penguatan iman bagi kita semua. Baik, terima kasih. Baik, saya Eldis pamit undur diri. Terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.